Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Jovan Handoko dengan NIM 073002100018 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyeksi stereografi dengan metode setengah bola. Video ini adalah sebagai ujian akhir semester mata kuliah Geologi Struktur. Beberapa alat yang digunakan adalah, yang pertama ada StereoNet, lalu ada Polar Equal Area Net, lalu ada Calspeed Counting Net, kertas kalkir, beberapa alat tulis menulis seperti spidol, pena dan pensil, jangka, dan juga sebuah jarum pentul. Metode yang kita gunakan untuk proyeksi stereografi pada kali ini adalah metode setengah bola. Konsep dari metode ini adalah bidang, garis, dan titik yang akan kita proyeksikan kita kerjakan di belahan bola bawah atau di lower hemisphere. Itu di sini. Atau bisa dilihat di sini jika dibuat menjadi setengah bola. Lalu, jika kita memiliki suatu bidang, garis, atau titik, yaitu misalnya di sini ada suatu bidang, lalu garis-garis ini akan dipantulkan ke titik zenit dan akan terproyeksikan di bidang ekuator, yaitu di sini bidang ekuatornya. Bidang ekuator ini adalah kertas yang akan kita pakai sebagai media proyeksi kita. Maka proyeksi yang dihasilkan dari data di dunia nyata akan terproyeksikan menjadi dua dimensi. Maka sederhananya, jika kita memiliki suatu bidang, di sini ada garis strike dan di sini ada dip-nya, maka garis strike dan dip ini akan terproyeksikan pada bidang ekuator atau pada kertas kita nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi di sini kertas kita, dan ini terproyeksikannya seperti ini. Ini adalah Smith net-nya, dan ini adalah besar strike, dan ini besar dip-nya. Selanjutnya, apabila kita memproyeksikan suatu garis pada lower hemisphere di sini, maka proyeksinya akan berupa sebuah titik. Jadi di sini garisnya, garisnya datang dari sini, lalu terpantulkan ke arah zenit, dan di sini titik dia menembus bidang ekuatornya. Dan jika kita lihat di kertas kita nanti, titiknya akan berada di sini. Yang pertama ada proyeksi garis berupa garis trend dan garis plunge. Pada data kita mendapatkan besar trend yaitu north 140 derajat east dan plunge-nya 30 derajat north. Hal yang pertama kita lakukan adalah kertas kalkir dan StereoNet ini kita akan satukan menggunakan jarum pentul. Jadi kita tusuk tepat di tengah-tengah seperti ini. Lalu kita akan menjiplak lingkaran StereoNet ini ke kertas kalkir. Setelah selesai, kita akan menandakan masing-masing arah mata angin sesuai arahnya, yaitu di atas ada north, samping kanan ada east, di bawah south, dan di kiri ada west. Untuk memproyeksikan garis trend, yaitu sebesar north 140 derajat east, maka kita akan menghitung besar trendnya.
yaitu kita hitung dari arah north ke arah east sebesar 140. Masing-masing garis di sini akan menandakan sebesar 10 derajat, yaitu berarti di sini ada 0 derajat, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Maka trennya ada di sini. Garis tren ini akan kita putar ke arah north. Nah, seperti ini. Maka setelah ini kita akan menentukan plunge-nya, yaitu sebesar 30 derajat north. Berarti dari sini kita akan hitung mundur, yaitu sebesar 10, 20, 30. Berarti ada di sini. Jika kita kembalikan titik-titik ini ke posisi semula, lalu titik plunge tadi kita tandai dengan huruf P misalnya, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada proyeksi bidang. Di sini kita mendapatkan data strike dan dip, yaitu strike-nya sebesar 20 derajat east dan dip-nya sebesar 60 derajat east. Sama seperti tadi, langkah awal yang kita lakukan adalah menjiplak lingkaran stereonet ini ke kertas kalkir, lalu kita tandakan dengan arah mata anginnya masing-masing. Selanjutnya, untuk menentukan besar strike-nya, kita hitung dari north ke arah east sebesar 20 derajat, yaitu di sini 0, 10, 20. Jadi strike-nya ada di sini. Untuk menentukan arah dip-nya, kita dapat pindahkan titik strike tadi ke arah north. Lalu dip-nya tadi sebesar 60 derajat east, maka dari titik east di stereonet kita dapat hitung dari sini sebesar 0 derajat, di sini 10, begitu seterusnya sehingga kita mendapatkan 60 derajat. Maka di sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Maka dip-nya kita dapat di sini. Setelah kita mendapatkan titik di sini, maka kita akan tarik garis sesuai garis yang ada di stereonet mengarah ke atas dan ke bawah. Dari sini. Jangan lupa untuk menarik garis putus-putus dari arah north ke south. Maka proyeksi yang akan kita dapat adalah seperti itu. Yang selanjutnya ada proyeksi garis dan bidang. Di sini kita mendapatkan data strike, dip, dan pitch. Sama seperti tadi, kita menjiplak lingkaran stereonet ke kertas kalkir serta armata anginnya. Kita cari posisi strike dip-nya, yaitu strike-nya sebesar 110, yaitu ada di sini 110 derajat. Kita putar titik ini ke arah north. Lalu dari garis east kita tentukan dip-nya sebesar 45 derajat, yaitu 0, 10, 20, 30, 40, sini tengah-tengah di sini 45 derajat. Maka kita tarik garis ke atas dan ke bawah sesuai lingkaran stereonetnya. Untuk menentukan besar pitch-nya, yaitu sebesar 40 derajat north, berarti kita akan hitung dari titik sini mengikuti garis yang dibuat oleh dip, menyesuaikan dengan garis ini
itu sebesar 10 derajat masing-masingnya. Itu di sini 0, 10, 20, 30, 40. Berarti di sini terdapat lalu hasilnya akan seperti ini. Masih di proyeksi garis dan bidang, di sini kita akan mencari plunge, yaitu data-data yang kita dapat adalah strike, dip, dan trend. Strike-nya sebesar north 50 derajat west, dip-nya sebesar 30 derajat east, dan trend-nya sebesar 30 derajat east. Pertama-tama kita akan mencari strike-nya, yaitu sebesar north 50 derajat west. Maka tidak seperti tadi, di mana kita bergerak ke kanan atau searah jarum jam, kita akan bergerak ke kiri berlawanan arah jarum jam. Maka sebesar 50 derajat, 10, 20, 30, 40, 50. Strike-nya ada di sini. Kita akan putar titik ini ke arah north. Lalu kita akan mencari dip-nya tadi sebesar 30 derajat east. Maka dari titik east sini 0, 10, 20, 30 derajat. Sini dip-nya. Lalu kita akan membuat garis putus-putus. Maka kita akan mendapatkan titik dip-nya di sini. Lalu kita akan garis ke atas dan ke bawah sesuai dengan garis terdekat. Lalu kita kembalikan ke posisi awal. Setelah itu kita akan mencari trendnya, yaitu sebesar north 30 derajat east. Maka kita akan bergerak ke searah jarum jam 0, 10, 20, 30. Maka sini ada trendnya. Kita putar titik trend ini sehingga akan sejajar dengan garis east dan westnya. Lalu kita akan tarik garis dari titik trend ini mengenai garis yang dibuat oleh dip tadi. Maka trennya di sini adalah sekitar plunge-nya kita dapat sebesar 10, 20, sekitar 29 derajat. Kita posisi awal. Plunge sebesar 29 derajat. Maka hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Berikut ada beberapa data strike dan dip yang akan kita proyeksikan ke Polar Equal Area Net dan nanti akan kita pindahkan ke Carlsberg Counting Net. Pertama-tama kita akan memplotkan data-data berikut ke Polar Equal Area Net di sini. Caranya yaitu yang pertama kita lihat nilai strike dan dip-nya, yaitu sebesar north 30 derajat east dan di sini dip-nya sebesar 40 derajat. Maka kita menghitungnya dari sebelah sini. Kalau di sini ditunjukkan di arah matangnya di west, maka kita akan memulai 0 dari sini. Setiap garis ini akan menandakan sebesar 10 derajat. Akan di sini 0, 10, 20, 30. Strike pertama ada di sini. Untuk menghitung dip-nya yaitu sebesar 40 derajat, maka di sini kita mulai dari tengah-tengah lingkaran. Di sini sebesar 0 derajat, maka di sini ada 10 derajat, 20, 30, 40 derajat. Maka di sini ada kedudukan yang pertama. Lalu kita akan mengerjakan hal yang sama untuk
kedudukan-kedudukan lainnya dari 1 sampai 12. Yang kedua itu streknya sebesar 30 derajat, sama di sini yaitu derajat. Dipnya sebesar 50 derajat, maka di sini 40, 50 di sini. Selanjutnya ada streknya 30 derajat sama, dan dipnya 30 derajat, berarti 30 derajat di sini. Selanjutnya streknya 20 derajat, berarti 0, 10, 20 di sini. Dengan dipnya sebesar 70 derajat, maka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 di sini. Selanjutnya streknya sebesar 10 derajat, maka di sini dengan dip sebesar 50 derajat, 10, 20, 30, 40, 50. Selanjutnya ada dip streknya sebesar 25 derajat, maka 25 derajat di sekitar sini. Dengan streknya sebesar 55 derajat, 10, 20, 30, 40, 50. Selanjutnya ada strek sebesar 15 derajat. 15 derajat berarti di sini. Dengan dipnya sebesar 45 derajat. Nah, di sini 10, 20, 30, 45. Selanjutnya streknya sebesar 25 derajat, berarti dia di sini. Dengan dipnya sebesar 35 derajat, maka 10, 20, 35. Selanjutnya dipnya sebesar streknya sebesar 5 derajat. Dengan dipnya sebesar 20 derajat, maka 20 itu ada di 10, 20. Selanjutnya ada 355, berarti kita memutar sini. 355 itu ada di sini. Dengan dipnya sebesar 10 derajat. Maka 10 derajat ada di sini. Selanjutnya strike sebesar 35 derajat, 10, 20, 35 sini. Dengan dipnya sebesar 50 derajat, 10, 20, 30, 40, 50. Selanjutnya ada strike 15 derajat, berarti di sini. Dengan dipnya sebesar 40 derajat, 10, 20, 30. Titik-titik di sini akan kita jiplak di kertas kalkir. Setelah itu kita akan membuat segi 6 berdasarkan gambar yang ada di sini untuk menentukan berapa titik yang ada dalam segi 6 tersebut. Misalnya pada segi 6 yang ada di sini, berarti di sini ada 2 titik. Jika kita mengambil segi 6 yang di sini, berarti di sini ada 1 titik. Jika kita mengambil segi 6 yang di sini, maka di sini ada 1 titik. Jika kita mengambil segi 6 yang ada di sini, maka di sini ada 3 titik. Segi 6 yang di sini juga 3 titik, dan seterusnya.
Setelah mendapat titik-titik pada segi 6, maka kita akan mengelompokkannya sesuai jumlah titik tersebut. Maka di sini saya telah melakukan hal tersebut. Dapat dilihat segi 6 yang memiliki titik paling banyak yaitu sebesar 4, maka kita akan kelompokkan di sini 4. Jika ada 3, maka di sini kelompokkan 3, 2, dan 1. Selanjutnya menggunakan benda agak tajam seperti ujung jangka ini, kita tandakan kedudukan umum tadi di sini. Lalu kertas ini akan kita pindahkan ke SchmidtNet. Jika kita pindahkan ke SchmidtNet atau SerialNet, kita akan mendapatkan titik kedudukan umum tersebut dengan cara pertama-tama titik tadi yang kita dapat di sini akan kita tandakan di kertas kalkir lain. Lalu dengan langkah yang sama seperti menentukan strike dan dip, kita akan membuat lingkaran SchmidtNet ini di kertas kalkir. Lalu kita tadi mendapatkan kedudukan umumnya sebesar strike-nya 15 derajat north ke east, berarti 10, 15 di sekitar sini. Lalu titik tersebut kita akan pindahkan ke arah north dengan dip sebesar 40 derajat east, maka dipnya akan berada di 0, 10, 20, 30, 40. Tarik garis ke atas dan ke bawah. Lalu kita kembalikan ke posisi semula. Lalu kita tarik garis dari posisi kedudukan umum yang kita tandai tadi ke arah dip. Maka didapat titiknya ada di sini. Hasil akhirnya. Selanjutnya ada data layering dan kekar yang akan kita plotkan di Polar Equal Area Net dan Carlsberg County Net. Pertama-tama kita akan membuat lingkaran dari Polar Equal Area Net ke kertas kalkir. Lalu kita akan memplotkan data-data kekarnya, yaitu dengan cara north di sini kita akan pindahkan ke west sehingga bentuknya akan begini. Selanjutnya kita akan plotkan data-data kekarnya, yaitu di directionnya 180 derajat, yaitu berarti di sekitar sini. Dengan dipnya sebesar 40 derajat, yaitu 10, 20, 30, 40. Selanjutnya dip directionnya sebesar 200 derajat, yaitu 180, 190, 200, dengan dipnya sebesar 20 derajat, yaitu 10, 20. Selanjutnya dip directionnya sebesar 205, yaitu di sekitar sini, dengan dipnya sebesar 35 derajat, itu di 10. Selanjutnya dengan dip direction 190 derajat di sini, berarti dipnya sebesar 30 derajat, 10, 20, 30. Lalu kertas kalkir akan kita pindahkan ke Carlsberg County Net.
kita sejajarkan northnya pada posisi semula. Lalu kita akan memplotkan, lalu kita akan mendapat gambaran seperti ini. Selanjutnya kita akan menarik garis dari kontur titik tinggi ke tengah-tengah polar equal area net. Selanjutnya kita akan mencari major join-nya, yaitu kita pindahkan kertas kalkir ke polar equal area net. Lalu langkah pertamanya adalah kita memindahkan titik north pada kertas kalkir ke east pada polar equal area net. Setelah kita pindahkan north pada kertas kalkir ke east pada polar equal area net, kita dapat menentukan major join-nya dengan cara melihat di sini. Major join-nya sebesar sekitar 8 derajat dan dengan dip sebesar 10, 20, 30, sekitar 33, 34 derajat. Lalu dapat kita tulis 8 derajat. Tadi sebesar 34 derajat. Selanjutnya kita akan membuat busur dari major join ini dengan cara kita pindahkan ke kertas kalkir ini ke Schmidt net. Lalu major join ini kita akan sejajarkan dan arahkan ke arah west. Tadi kita sudah mendapatkan dipnya tadi sebesar sekitar 34 derajat. Dari titik ini kita akan hitung sebesar 90 derajat ke arah east-nya. Berarti sini 5 derajat, menyisakan sekitar 56 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 56 derajat di sini. Setelah mendapat titik ini, kita akan tarik garis ke atas dan ke bawah. Lalu kita akan membuat garis putus-putus dari arah deep direction ini menuju ke titik east. Maka jika kita kembalikan ke posisi semula, yaitu northnya ada di atas, maka deep direction-nya akan menunjukkan sesuai dengan deep direction major join yang kita dapat tadi, yaitu sebesar sekitar 8 derajat di sini. Selanjutnya kita akan kembali ke polar equal area net untuk memasukkan data lereng yang kita dapat tadi. Langkah pertamanya adalah mengubah arah north pada kertas kalkir ke arah east-nya. Lalu kita masukkan data lereng kita tadi, deep direction-nya itu tadi 210 derajat, maka 210 sekitar 180, 90, 210 derajat, dengan dip-nya sebesar 60 derajat, itu tadi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Lalu kita akan tarik garis dari pusat polar equal area net ke titik tadi. Langkah selanjutnya adalah untuk menentukan busur dari lereng yang tadi kita sudah plot. Langkah pertama yaitu kita pindah ke Schmidt net. Lalu dari
garis yang telah kita plotkan tadi, kita akan arahkan dia ke west. Dari tadi kita dapat dipnya sebesar 60 derajat, maka kita akan menghitung ke berlawanan arahnya sebesar 90 derajat. Maka jika di sini sudah 60 derajat, maka menyisakan sebesar 30 derajat. Maka 10, 20, 30 di sini. Lalu kita akan membuat garis dari titik ini ke atas dan ke bawah. Selanjutnya kita perpanjang garis ini menuju arah east. Buat garis putus-putus. Lalu jika kita kembalikan ke north, maka dip direction-nya di sini kira-kira sama seperti pada data lereng, yaitu sebesar 210 derajat. Jadi kesimpulan pada video kali ini adalah apabila suatu bidang pada dunia nyata kita proyeksikan ke permukaan setengah bola, kita akan mendapatkan suatu garis. Apabila suatu garis pada dunia nyata kita proyeksikan kepada permukaan setengah bola, kita akan mendapatkan suatu titik. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.